Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmatil iman wal islam wa arsala rasulahu sayyidana wa maulana Muhammadan rahmatan lil alam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, faya ayyuhad duyufur rahman. Saudara-saudaraku, para tamu Allah, jamaah sholat Jumat Masjid Asy-Syifa yang insyaallah kita semua di hari raya mingguan umat Islam, hari Jumat penuh keberkahan ini, insyaallah senantiasa diberikan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Izinkan khatib mengawali khutbah singkat pada siang hari ini dengan berwasiat mengingatkan wabil khusus kepada diri khatib dan umumnya kepada saudara-saudaraku sekalian, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mari kita senantiasa mengisi sisa umur kita yang kita tidak tahu kapan umur itu datang dengan memaksimalkan segala apapun yang Allah titipkan kepada kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Mari kita libatkan Allah dalam setiap momen hidup kita. Mari kita senantiasa imtithalu awamirillah wa istinabu nawahi, menjalankan sebuah tenaga apapun yang diperintahkannya dan menjauhi larangannya. Semoga dengan wasilah hadirnya kita di rumah Allah yang mulia ini, mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing oleh Allah dalam kondisi takdir apapun yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Buahnya kita termasuk orang-orang yang selalu bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Amin. Amin ya mujibas sa'ilin. Saudara-saudaraku, jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan khutbah singkat siang hari ini, mari kita belajar bersama-sama tentang sebuah hadis pendek yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Rasulullah SAW pernah bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Hadis pendek ini Rasulullah ingin mengajarkan kepada kita, siapapun wahai umatku yang ingin tidak hanya sukses di dunia tapi juga berkah di akhirat, siapapun yang ingin Rabbana atina fid dunya hasanah sekaligus wa fil akhirati hasanah, ada 3 langkah yang Rasulullah ajarkan agar kita mendapatkan itu semua. Pertama, Rasulullah mengatakan ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun. Idealnya memang Allah harus kita libatkan dalam momen apapun kehidupan kita. Maka takwa bermakna waqaya wiqayatan wa taqwatan. Takwa itu makna menjaga. Menjaga apa? Secara vertikal, takwa adalah menjaga consciousness kita, menjaga kesadaran kita, menjaga ingatan kita akan Allah kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun. Maka orang yang bertakwa, orang yang senantiasa Allah dulu, Allah lagi, dan Allah terus dalam kehidupannya. Tidak pernah di dalam momen apapun Allah ditinggalkan. Dan sejak kecil kita diajarkan oleh orang tua kita, guru-guru kita, mengawali segala sesuatu dengan basmalah, mengakhirinya dengan hamdalah.
Bukan persoalan basmalah dan hamdalah, tetapi orang tua kita dan guru-guru kita ingin mengatakan sesungguhnya jangan pernah engkau tinggalkan Allah dalam kehidupan kita. Maka kalau secara vertikal Allah selalu kita libatkan, maka secara horizontal orang yang selalu ingat Allah, tersambung dengan Allah, connecting dengan Allah, maka apapun yang dia ucapkan, apapun yang dia pikirkan, apapun yang dia kerjakan pasti dalam bimbingan Allah. Maka para ulama selalu mengatakan takwa itu definisinya sederhana, yaitu menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Padahal itu buah dari ketakwaan. Orang yang selalu menyambungkan dirinya dengan Allah, pasti apapun yang diucapkannya santun, kebenaran, pikirannya positif, perbuatan-perbuatannya selalu maslahat, berdampak positif kepada siapapun. Oleh karenanya Dr. Falih bin Muhammad ketika membincangkan tentang takwa, beliau mendefinisikan takwa dengan definisi yang sangat sederhana. Beliau mengatakan wa idza bakhasta anit taqwa wajadta. Kalau kalian pengen tahu apa itu definisi ketakwaan yang sejati, rajulun yusaddiqu qaulahu bi fi'ali. Yang pertama kata Dr. Falih bin Muhammad, orang yang takwa itu orang yang kata dan perbuatannya satu. Apa yang dia ucapkan dia kerjakan. Apa yang dia ucapkan, apa yang dia pikirkan terimplementasi dalam kehidupannya. Sebab kalau tidak, maka jatuhnya bukan ketakwaan. Orang yang kata dan perbuatannya berbeda disebut oleh Rasulullah orang-orang munafik. Orang yang takwa sama, hatinya, pikirannya, perbuatannya satu. Itulah ketakwaan sejati. Wa idza taqamri'in fa'ata'a. Yang kedua kata Dr. Falih bin Muhammad, orang yang bertakwa itu cirinya adalah orang yang selalu taat atas apapun yang Allah perintahkan. Orang yang bertakwa cuma ada satu kata yang disebutkan dalam Al-Quran, sami'na wa ata'na. Ya Allah, saya dengarkan firman-Mu, saya pahami perintah-Mu, saya pahami larangan-Mu, dan saya taat dengan segala resiko apapun yang mesti diambil orang yang bertakwa. Dan yang terakhir adalah fayadahu bainal makarim fi'ali. Orang yang bertakwa itu cuma diberi pilihan oleh Allah dua, yaitu apapun yang dikerjakan adalah kebaikan dan kemuliaan. Tidak ada ruang bagi orang yang bertakwa melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dalam bahasa yang sangat aplikatif, yang sangat sederhana kita bisa amalkan, orang yang bertakwa itu adalah orang yang siap tidak saja menjadi hamba Allah, tetapi siap menjadi khalifatullah fil ardh. Siapkah kita menjadi wakil Allah di muka bumi? Untuk apa? Untuk membantu Allah mengurus makhluknya. Yang bodoh kita pandaikan, yang sakit kita sembuhkan, yang kemudian berkekurangan kita cukupkan. Maka Sunan Bonang di dalam ketika kita berkunjung ke makam beliau di Lamongan sana, beliau mengatakan bahwa takwa itu adalah weweh mangan marang wong kang luwih. Sejatinya sederhana. Takwa itu adalah memberi makan kepada yang lapar. Weweh kelambi marang wong kang muda. Kalian memberi pakaian sama yang telanjang, menutupi aib-aib saudara kita. Weweh payung marang wong kang udanan, memberikan payung kepada orang kang kehujanan atau kepanasan. Dan weweh tekan marang wong kang buta. Maukah kita memberikan tongkat kepada orang yang buta? Buta ilmunya, buta pekerjaannya, buta kesehatannya. Intinya apa? Kalau kita disebut takwa kita sudah benar adalah kita tidak tenang kalau kemudian melihat di sekitar kita ada orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Kalau ada yang lapar, kita segera mengambil sebagian rezeki kita untuk mengerikan rasa lapar mereka. Kalau ada yang mohon maaf tidak bisa mengakses pendidikan, kita ambil sebagian rezeki kita, atau kita usahakan dengan ikhtiar apapun agar mereka mendapatkan akses pendidikan. Intinya apa? Orang yang bertakwa mengatakan di hadapan Allah, ya Allah, saya siap menjadi wakilmu di muka bumi untuk merubah sesuatu yang kurang baik menjadi lebih baik, yang sudah baik menjadi lebih sempurna. Itulah ketakwaan sejati. Kalau kita sudah hidup ketakwaannya, insya Allah kita punya bekal terbaik kapanpun kita dipanggil oleh Allah. Karena Al-Quran surat Al-Baqarah 197 mengatakan fatazawwadu
Fa inna khaira zati taqwa, berbekalah kalian kata Allah kalau pengen husnul khatimah, tersenyum menghadapku ketika kematian menjemput, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Surat Al-Hujurat ayat 13 menegaskan kepada kita, Allah mengatakan derajat kalian di mataku bukan karena pencapaian dunia kalian, bukan uang, bukan jabatan, bukan apapun, tapi seberapa derajat kalian tergantung ketakwaan kalian. Ini rumus pertama yang diajarkan Rasulullah. Kalau kita pengen doa-doa kita, doa sabu jagat kita dikabulkan, yaitu bahagia hasanah di dunia sekaligus selamat dan hasanah di akhirat. Yang kedua kata Kanjeng Nabi, yaitu rumusnya wat bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Maknanya adalah ikuti perbuatan dosa yang kau lakukan dengan perbuatan baik, maka perbuatan baik yang kau lakukan setelah berbuat dosa akan menghapuskan perbuatan dosa tadi. Kenapa tiba-tiba muncul hadis ini sebagai nomor 2 setelah ittaqillah? Karena kita tahu betapa manusia tidak sempurna. Kita ini tempatnya salah dan lupa. Kadang sudah berikhtiar, berjihad, menjaga perintah Allah, menjauhi larangannya, tapi mananya manusia, kadang kita hilaf, kadang masih melakukan hal-hal yang Allah tidak ridho. Maka Rasulullah mengatakan, kalau kalian sudah berikhtiar tapi tetap berbuat salah dan dosa, jangan berkecil hati, maka segeralah bertaubat. Jangan berkecil hati, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabin. Setiap kita anak Adam pasti pernah berbuat salah, dan yang terbaik orang berbuat salah adalah segera bertaubat, mengetuk pintu maaf Allah, dan pasti Allah akan mengampuni. Maka Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah sabdanya, ma min rajulin yudnibu, barang siapa telanjur berbuat dosa, tsumma yaqumu, kemudian dia segera bangkit, fayatatoharu, kemudian dia segera berwudu, summa yusalli, kemudian dia sholat taubat, fayastaghfirullah, kemudian setelah itu memohon ampunan kepada Allah, illa ghafarallahu lah, kecuali pasti Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum, jangan tunda-tunda. Kalau kita ternyata masih berbuat dosa, tidak berkecil hati, segera bertaubat. Tentunya taubatan nasuha. Allah memberikan syarat-syarat. Yang pertama adalah kita menyesal dan mengakui atas dosa yang telah kita lakukan, kemudian komitmen dan janji tidak mengulangi dosa dan kesalahan yang sama. Tetapi yang paling penting taubatan nasuha adalah kita merubah diri kita menjadi lebih baik dari apa yang kita taubati. Kalau kita bertaubat dari kepikiran, ayo belajar dermawan. Kalau kita belajar taubat dari riya, mari kita belajar keikhlasan. Kalau kita bertaubat dari kedzaliman, mari belajar berbuat adil, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau kita masih sering mengakhir-akhirkan waktu sholat kita, mari kita bertaubat dengan belajar sholat di awal waktu, dan seterusnya dan seterusnya. Maka kesimpulannya adalah taubatan nasuha. Allah pengen lihat apakah diri kita berubah menjadi lebih baik dari apa yang kita taubati. Itu yang kedua. Yang ketiga rumusnya kata Kanjeng Nabi adalah wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, perlakukan sesama manusia dengan akhlak yang terbaik. Ini satu sabda Kanjeng Nabi yang luar biasa. Ternyata agama itu sangat menekankan akhlak yang mulia. Jangan sampai pahala sholat kita, jangan sampai pahala haji umroh kita, jangan sampai pahala zikir kita terhapus begitu saja gara-gara kedoliman yang kita lakukan kepada sesama manusia. Maka tidak heran ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, akhbirni ma huwa din. Wahai Kanjeng Nabi, terangkan kepadaku hakikat agama itu apa? Jawaban Nabi singkat sekali, ad-dinu huwa husnul khuluq. Ketahuilah wahai sahabatku, agama sejatinya adalah akhlak yang mulia.
Bukankah Nabi sendiri mengatakan dalam sebuah sabda terkenalnya, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak, saya diutus ke muka bumi dengan 30 juz Al-Quran, kemudian 114 surat, dan dengan sunnah hadis-hadisku, tidak lain dan tidak bukan seluruhnya outputnya hanya untuk memperbaiki akhlak yang mulia. Maka Rasulullah SAW mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa, sempurna iman seseorang bukan karena sholatnya, bukan karena hajinya, bukan karena zikirnya, karena itu urusan kita sama Allah. Tapi kata Rasulullah, sesempurna iman seseorang, lihatlah apakah akhlaknya berubah ketika dia setelah sholat, ketika dia pulang dari haji, ketika Ramadan sudah berlalu. Berubahkah dia ketika bekerja, ketika di kendaraan, ketika di jalan, ketika memperlakukan pasangannya, ketika bertetangga. Kalau semuanya ada perubahan akhlak, berarti keimanannya semakin sempurna. Ma min syai'in asqalu fil mizani min husnil khuluq. Tidak ada timbangan nanti di yaumil kiamah. Salah satu timbangan yang paling berat yang nanti kita bisa jadikan tiket surga adalah timbangan akhlak yang mulia. Oleh karenanya, 3 hal inilah mari kita camkan pesan Rasulullah SAW agar kita hasanah dunia dan hasanah di akhirat. Pertama, ayo kita bertakwa kepada Allah 24 jam idealnya, kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun. Yang kedua, kalau toh kita masih berbuat salah, jangan berkecil hati, segera mengetuk pintu Allah untuk bertaubat dengan taubatan nasuha. Dan jangan lupa perlakukan orang lain dengan akhlak yang terbaik. Jangan zalimi mereka dengan alasan apapun, walaupun boleh jadi berbeda keyakinan dengan kita. Tidak ada alasan sedikit pun kita menzalimi pihak lain karena perbedaan apapun. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di tempat yang mulia ini, kita bisa mengamalkan 3 hal yang disampaikan oleh Rasulullah ini, sehingga kita semua, keluarga kita dan orang-orang yang kita sayangi, betul-betul mendapatkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwan, fa ya ayyuhur rahman, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. Tsumma a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq
la yahdi li ihsaniha illa anta ya Allah wasrif anna sayyi'aha fa innahu la yasrifu sayyi'aha anta ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdina Allahumma hdina Allahumma hdina ila siratikal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan wa syahadatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina ya Allah fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afa indal hisab. Allahumma htib lana bil khair wa bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.